Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hendrawan. Yang kali ini kita membahas mengenai encapsulation atau pembungkusan. Nah, pembungkusan ini berguna atau encapsulation ini berguna untuk membuat aplikasi kita itu menjadi suatu aplikasi data yang sensitif gitu. Yang berarti user bisa kita batasin pemakaian dari variabel atau metode yang akan kita buat pembungkusannya. Nah, untuk mencapai pembuatan encapsulation, kita harus membuat suatu metode ataupun variabelnya dalam bentuk atau pendeklarasian scope-nya itu menjadi private. Nah, yang kita tahu suatu penjabaran private pada variabel ataupun pada metode itu dia nggak bisa diakses di kelas turunannya, tidak bisa diakses di kelas lainnya, dan hanya bisa diakses di kelasnya itu sendiri. Nah, gimana caranya agar kelas itu bisa kita pakai atau penjabarannya bisa kita pakai? Kita perlu yang namanya setter dan getter. Nah, di getter ini kita akan mengambil data, itu setter dan getternya adalah metode ya. Jadi untuk mengakses kelas private kita membutuhkan dua metode, yaitu pertama untuk ngesetnya atau membuat nilainya dan mengeluarkannya. Nah, kita langsung implementasi. Oke, kita punya dua kelas punya dua variabel. Variabel pertama kita punya yang namanya, kita buat private. Kita kasih nama stringnya dengan nama, kita kosongi private integer umur. Nah, kita mau buat string dan nama dan umur ini menjadi suatu kelas yang dapat diakses menggunakan suatu metode gitu. Nah, pertama kita bisa menggunakan metode getter. Di mana penulisannya? Pertama, kita buat pendeklarasian metodenya menjadi public agar bisa dipakai di mana saja. Bisa dipakai di scope yang panjang. Baru kita buat tipe datanya gitu. Jadi function itu ada dua, satu menggunakan void, satu menggunakan tipe datanya. Nah, pada saat kita membuat suatu function menjadi tipe datanya, dia akan bersifat seperti sifat dari penjabaran tipe data yang kita buat gitu. Nah, untuk itu kita langsung buat string name get name. Karena kita mau mengambilnya, kita langsung return aja. Ini karena sudah dijabarkan di sini string, maka kita bisa langsung manggil nama variabel di atas. Nah, apa yang harus kita apain? Kita harus kembalikan nilainya itu. Bahwasanya nanti pada saat kita manggil name, nilai get name, dia mempunyai nilai dari si name. Tuh, jadi metode ini ada nilainya gitu. Nilainya itu si name gitu. Kita buat satu lagi. Ini kita copy saja. Kita paste. Kita copy, kita paste. Ini kita ganti menjadi ini. Umur. Get umur. Nah, di sini kita kembalikan nilai si umur. Oke. Nah, kalau kita udah ada metode getter, ya pasti kita harus ada metode setternya untuk ngesetnya. Di sini kita jabarkan sebagai public, baru kita buat sebuah function namanya set name. Nah, kita perlu sebuah argumen. Argumen itu kita langsung buat aja args
Oke, untuk memanggil variabel, ini salah. Untuk memanggil variabel yang di luar kelasnya, kita menggunakan keyword this diikuti dengan tanda titik, baru panggil nama variabelnya. Lalu kita buat dollar name atau variabel name diisi dengan value args. Tuh. Nah, ini bisa kita copy untuk penggunaan si umur. Set umur. Kita ganti menjadi integer. Umur. Nah, kita udah buat nih kayak gini template-nya, sebuah functionnya OOP. Nah, kita bisa memakai di kelas lain. Kita buat file baru, harus di satu resource ya, Java kelas baru, panggil sini echo pembungkus. Tunggu. Oke. Di sini kita harus membuat mainnya seperti biasa pada Java. String args. Nah, di sini kita bisa langsung menjabarkan objek dari si pembungkus itu. Seperti biasa kita buat pembungkus data dengan new pembungkus. Oke, ini kita ganti jadi sebuah data pembungkus. Oke, di sini kita bisa langsung ada yang salah, pembungkus. Ini pakai sun rupanya, pembungkusan. Maaf, salah nama kelasnya saya. Langsung kita panggil data. Kita mau ngapain nih? Ngeset nama ya. Nih, kita mau set name, mau ngeset namanya. Set name, nama boy Hendrawan. Oke, dan kita mau ngeset juga umur dari si boy. Set umur 19. Nah, di sini kita bisa memanggil kelas si setter itu. Kita bisa manggil kelas getter. Misalnya nih, langsung kita keluarin. ln kita panggil data baru get name. Nah, ini ada yang salah ya. Get name. Oke, kita buat sebuah fungsinya. Bahwasanya adalah sebuah fungsi atau metode. Seperti ini. Kita jelaskan di sini. Hello, selamat datang. Kita concave mention, baru kita copy lagi untuk membuat umurnya. Kita ganti jadi get umur. Nah, sekarang umur kamu adalah tuh. Nah, kita bisa langsung jalani nih. Ctrl Shift 6. Nah, di sini kita telah membuat sebuah pembungkusan suatu variabel. Kita tunggu karena ini baru pertama kali di compile. Oke, yang keluar hello, selamat datang Bu Hendrawan.
sesuai dengan ini. Boy Hendrawan sesuai dengan data set name dan umurnya ada 19 tahun. Oke. Jadi, kita telah belajar cara pembuatan encapsulation. Coba kita buat dulu ini ya. Public class pembungkus. Kita buat ini. Coba kita jalanin. Jalan. Kita jalani tes lagi. Oke. Untuk di sini kita telah belajar mengenai encapsulation. Di sini kita buat sebuah variabel string dan name itu adalah private, yang dimana nggak bisa diakses di kelas lain. Nah, untuk mendapat itu kita membuat dua metode agar itu bisa dipakai, yaitu method setter dan getter. Dan pada kelas lain kita hanya perlu menginstansiasi si kelasnya itu, dan kita bisa set dia satu variabelnya menjadi variabel yang kita inginkan gitu. Nah, apa sih manfaat dari encapsulation ini? Manfaatnya tentu besar sih. Nah, manfaatnya itu banyak. Satu, kita bisa membatasi si user, dia mau kita buat gimana, ngebaca doang atau bisa nulis gitu. Kita mau dia buat bisa write only atau read only atau bisa keduanya. Nah, kita juga dapat ngontrol gitu penggunaan dari suatu data. Karena kita menggunakan PBO, kita bisa mengganti part lainnya tanpa mengganggu part yang lainnya. Itu part lainnya kita bisa ganti suatu part tanpa mengganggu part lainnya itu. Dan yang pastinya kita membuat encapsulation itu, tujuan utama kita itu demi keamanan datanya. Nah, supaya data dari si ini tadi, umur dan nama ini, tidak bisa diakses sembarang orang gitu. Oke, untuk video mengenai encapsulation saya anggap ini sudah paham semua, dan saya apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun saya, dan jangan lupa buat komentar di bawah. Dan apabila video ini berguna, di like, bila tidak di dislike saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.